untuk 1 bulan terakhir indeks harga saham kita itu naiknya cukup signifikan sampai dengan 9,5%, kemudian LQ45 juga naiknya lebih tinggi lagi ke 14%. Hal ini didorong oleh beberapa faktor antara lain dari valuasi yang sudah dirasakan murah, kemudian juga aktivitas bisnis sudah mulai berjalan ya dengan adanya pelonggaran PSBB di beberapa tempat. Kemudian juga disupport dari kebijakan dari pemerintah dari sisi fiskal maupun dari sisi moneter. Nah, ini sepertinya disambut cukup positif di pasar modal. Jadi investor sudah mulai masuk ke pasar modal, kita sudah lihat flow-nya juga sudah cukup tinggi. Jadi harapannya confident di level pasar modal ini juga akan terus berlanjut sampai dengan nanti. Kemudian juga kondisi ini juga sama yang terjadi dengan di global market. Kita lihat di US market, itu di indeks Nasdaq sendiri juga sudah kembali di kondisi awal tahun, sudah naik terus. Kemudian juga asumsi tersebut tentu akan menjadi perhatian dari investor untuk terus memperhatikan kondisi market baik di global maupun di domestik. Kalau dari Mandiri Investasi saat ini melihatnya sebagai apa, Bu? Apakah sudah mulai memperbesar portofolio lagi di pasar saham ataukah menunggu dulu? Karena kan sudah banyak sekali asumsi juga yang mengatakan bahwa kuartal 2 harus diuji lagi nih, harus dilihat lagi. Tetapi apakah ada optimisme lain nih dari Mandiri Investasi? Ya, secara taktikal kami sudah menambah portofolio kami ke ke aset kelas saham karena kita melihat juga hal ini di aset kelas saham harganya sudah murah, kemudian juga mulai menarik untuk dikoleksi kembali. Nah, di samping itu ekspektasi mengenai dampak COVID juga kita lihat sudah di price in ya di market, terlihat dari harga-harga saham yang murah. Contohnya yang paling terlihat adalah di beberapa saham bank besar itu diperdagangkan di price earning ratio yang cukup murah di 7 kali yang biasanya diperdagangkan sampai dengan di 12 kali. Jadi memang benar kita sudah secara taktikal kita secara bertahap sudah mulai masuk ke aset kelas saham. Kalau tadi kan sudah di-mention di perbankan begitu ya, Bu. Mungkin ada sektor-sektor lain begitu yang mungkin dilihat dari sisi Mandiri Investasi nanti akan ada peluang juga karena rata-rata koreksinya memang cukup tajam nih sektor-sektor di bursa begitu, Bu. Seperti apa melihat dari sisi pemilihan sektor juga nih dari Mandiri Investasi? Oke, untuk sektor yang lain yang kita lihat menarik itu kita masih melihat sektor defensif masih perlu kita koleksi juga karena untuk antisipasi kondisi ke depan. Kemudian kita juga melihat bahwa kalau dari sisi investor sendiri perilaku investor dari institusi dan dari individual atau retail agak sedikit berbeda. Kita lihat investor-investor retail itu justru investor yang sudah mulai agresif masuk ke pasar modal. Sedangkan investor institusi itu kita melihat masih menunggu kalau kita lihat dari pergerakan AUM reksadana kita gitu. Untuk dari sisi aset kelas sendiri kita melihat secara year to date itu aset kelas dari reksadana pasar uang itu masih mendominasi menjadi driver pertumbuhan AUM di kami. Sedangkan untuk reksadana saham itu masih masuknya masih bertahap, jadi belum kelihatan pertumbuhannya secara signifikan.